Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Berliana sebagai narator. Di sini kami akan memberikan sebuah drama dari kisah seorang tokoh bernama Rahma El-Yunusiyah. Pada awal abad ke-20 di Padang Panjang, Sumatera Barat, hiduplah seorang gadis bernama Rahma El-Yunusiyah. Ia tumbuh di tengah masyarakat yang belum memberi banyak kesempatan bagi pendidikan perempuan. Namun, Rahma memiliki tekad yang berbeda. Berikut tokoh-tokoh dalam kisah tersebut. Inilah tokoh utama kami, Rahma El-Yunusiyah. Rahma El-Yunusiyah merupakan anak dari seorang aba bernama Muhammad Yunus. Rahma El-Yunusiyah juga memiliki seorang kuda bernama Zainuddin Labai El-Yunusi. Berikut tokoh-tokoh dalam kisah tersebut. Selamat menyaksikan. Udah, bolehkah aku bercerita? Boleh. Sepertinya aku dan teman-temanku di dunia itu diperlakukan tidak adil. Hah? Maksudnya gimana? Seperti saat itu kami sedang belajar di kelas. Guru bertanya mengenai materi-materinya. Itu dong, kalau teman-temanku yang aktif. Tetapi alih-alih mengizinkan, guru malah berkata seperti ini. Untuk apa kalian menjawab? Biarkan aja dulu yang laki-laki. Toh kalian juga belum tentu paham. Kalian kan paling nanti belajarnya di dapur. Untuk apa juga memahami materi? Ya Allah, seperti itu mah. Aku gak suka diperlakukan seperti itu. Itu tidak adil. Memang apa bedanya dengan laki-laki? Kamu gak bisa ngapa-ngapain. Sabar. Teman, aku mau cerita nih. Boleh? Mau cerita apa Rasuna? Ya sudah, mau cerita apa? Kenapa? Jadi aku hari ini hampir dilecehkan oleh seorang lelaki dan dia mengatakan bahwa aku salah untuk menjual diri. Aku hampir menggambarnya. Lalu Pak Guru datang menghalangiku dan Pak Guru mengatakan bahwa aku sekolah benar-benar tidak. Hah? Apa? Kurang ajar. Itulah yang aku maksud dari ketidakadilan kepada para wanita. Padahal itu sama-sama manusia, tapi malah dianggap berbeda. Wanita belajar hanya tempat membuang sisa kotoran para laki, dan laki-laki ini hanya menjadi tempat pembuangan manusia. Iya, aku juga merasa seperti itu. Sungguh tidak adil bagi perempuan untuk hidup di dunia ini. Untungnya, dia masih memperlakukanku dengan baik. Tetapi banyak sekali laki-laki di sana yang masih tidak menghargai kita. Dengan tekad dan keyakinan, Rahma pun memulai perjalanan menuntut ilmu, meski harus menembus batas yang ditetapkan oleh zamannya, yaitu mendatangi sebuah surau dari seorang Syekh Ahmad. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam Rahma. Kenapa? Sebenarnya saya ingin bercerita. Bolehkah saya masuk? Boleh, silakan masuk. Tapi sebelumnya, apakah kehadiran saya mengganggu sesuatu? Tidak, memangnya kenapa? Sebenarnya hari ini saya ingin berkeluh kesah dan bercerita mengenai keraguan saya. Sebelumnya, bukankah Rasulullah pernah bersabda bahwa menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang wajib bagi perempuan ataupun wanita? Masya Allah, itu memang benar. Memangnya kenapa Rahma? Seperti yang Anda tahu, saya bersekolah di dunia. Tetapi dunia itu banyak sekali menolak dan jarang melihat perempuan. Karena hal itu,
Kami kaum perempuan sana terkadang diskriminasi oleh mereka. Banyak dari mereka mengatakan bahwa untuk apa seorang wanita di sekolah jika nantinya hanya akan menjadi ibu rumah tangga dan nantinya hanya mengurus suami dan anak. Baik Rahma, saya akan menjelaskan. Sesuai dengan firman Allah di surah An-Nahl ayat 97 yang berbunyi, Man amila saliham min zakari au unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibah walanazziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Yang artinya adalah barang siapa yang melakukan kebajikan baik lelaki maupun perempuan, maka kami akan memberikan kehidupan yang baik dan pahala yang lebih baik di akhirat kelak. Yang dimana surah itu memiliki makna bahwa Allah tidak memandang jenis kelamin kita baik lelaki maupun perempuan dan kebaikan yang kita perbuat di dunia. Allah memandang kita secara sama. Lantas siapa kita membanding-bandingkan antara lelaki dan perempuan? Dengan penuh kesungguhan, Rahma belajar siang dan malam. Ilmunya pun semakin meluas dan semangatnya semakin besar. Ia pun menceritakan ide tersebut pada udahnya dan syukurlah udahnya setuju. Hingga tibalah hari di mana Rahma dan Zainuddin pergi untuk meminta restu dan menyampaikan niatnya kepada Abah. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sedang apa nih, Pak? Biasa, baca Quran. Ngomong nih, Pak. Ngomong apa? Jadi, Upia mempunyai ide bagus. Ia mau mewujudkan pendidikan perempuan. Apa maksudnya? Jadi, Upia mau membangun sekolah khusus perempuan agar perempuan tidak dilecehkan lagi. Kurang ajar kalian. Apakah ini kurang bagi kalian? Tolong tenang dulu. Bagaimana Anda bisa tenang kalau kalian kurang ajar begitu? Kurang ajar bagaimana? Selama ini Upia tidak selalu mengatakan kalian. Apa lagi yang kurang? Sampai dengarkan kata Upia ini. Sebenarnya waktu selama ini Allah diberi pada Upia. Allah yang menawarkan Upia di dunia dengan tujuan agar Upia belajar mengenai Islam. Lalu inilah jalan yang Upia pilih. Tadi siang, Upia pergi mengenai Isya dan bertanya mengenai hak dengan wanitanya. Dia berkata dalam surat Al-Nahl ayat 97 dikatakan bahwa di mata Allah perempuan dan laki-laki sama di dunia. Kami membedakan. Maka dari itu, inilah jalan yang Upia pilih. Upia mau untuk membuat agar seluruh wanita memiliki hak yang sama. Tidak ada diskusi pelecehan. Tapi mengapa? Mengapa agama melakukan ini? Keyakinan Rahma mulai membuka hati banyak orang. Dukungan pun datang dari berbagai pihak. Hingga suatu hari, bangunan sederhana berdiri dengan di depannya terdapat papan bertuliskan Dinia Putri Padang Panjang. Semua tokoh berkumpul. Bangunan sekolah perempuan tersebut pun berdiri dengan disambut oleh orang-orang dengan bahagia, terutama kaum perempuan. Sekolah tersebut berhasil menumbuhkan semangat belajar bagi kaum perempuan dengan bukti prestasi-prestasi yang berhasil diraih oleh mereka. Sekolah ini akhirnya membuktikan bahwa pandangan orang-orang tentang pendidikan perempuan berhasil dipatahkan.